Ini Bambang Tri penelusuran dia ilmiah. Ada yang bilang itu bang, dia kan lulusan cuma SMA. Emang kenapa SMA? Gibran SMP. Bisa jadi seperti itu. Ayo kita debat. Dasar hukum kita ada. 3 tahun setelah lulus SMP, 3 tahun di Singapura, 1 tahun di Australia. Dari mana SMA-nya? Minimal kan SMA. Malah pertama S2, S1. Hapus terakhir D1 setara SLA. Enak aja dari satu dari mana? Itu kan kursus BON itu, Bang. BON awal sudah punya SMA dulu. Terlibat tuh Depdikbud. Depdikbud itu dari mana itu ilmunya itu? Emang tunduk sama hukum Singapura. Nah itu Pak Alveo ya. Jadi SMA bukan masalah SMA. Ada Malik SMP, bahkan nggak lulus. Karena levelnya adalah pesantren bang, pesantren purba. Itu bisa jadi menteri luar negeri, wapres, bahkan calon sekjen PBB. Kalah sama Hutan. Kalau Jokowi udah nggak bisa bang. Orang udah OSIS, RB udah bilang dia korup. Aturan undang-undangnya SMA kan sekarang. Iya minimal SMA menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017. Itu kan nggak sah. Dan untuk mengetahui ini semua, sebagai warga negara, Oto juga bertanggung jawab. Ini kan bukan kepentingan kami saja, kepentingan Oto, keluarga Oto, cucunya. Masa mau dipimpin orang bohong? Ini yang Pak Egy katakan benar. Saya yang juru periksanya. Ini Pak Oto biar lengkap nih. Saya lihat nama Jokowi dan udah ulang-ulang nih. Saya lihat catatan identitas keluarga, teman-temannya hitam, SD, SMP, SMA. Ini kita nggak bisa kuliah dulu nih, SD, SMP, SMA, ya kan? Itu Nabirong tulisannya, pulpennya hitam. Nabirong Oto tahu. Dia sendiri biru. Nah, terus nama teman-temannya, maaf nih, orang Jawa kan banyak Joko, DJ. Semuanya DJ dari SD, SMP, SMA semua yang namanya Joko karena memang wajar itu tahun 60. Ya jangan yang disempurnakan itu kalau nggak salah tahun 70, 71, 72. Lengkapnya 71 tapi 70 sudah dimulai itu di masyarakat. Dia 60 udah ujian baru dari mana? Kalau nggak panggilannya Yoko, Bang. Nomor Kalau dia nggak ejen lama itu Yoko namanya, bukan Joko. Itu kan suatu keanehan sampai senior saya bilang Jokowi nggak punya ijazah. Ini bicara asas legalitas. Karena dibuktikan. Karena nggak ada ijazah aslinya. Sampai gurunya nggak pernah ngelihat, teman-temannya sekelas nggak ngelihat. Kalian kan sama teman kan saling memperlihatkan, enggak. Semuanya SD, SMP, SMA. Ini kita nggak bicara kuliah nih. Kuliah nggak dikasih lihat yang kata Bang Egy, polisi hukum orang tapi dia nggak apa perbandingannya. Bahwa itu menyatakan ini palsu, komparasinya apa? Hasil labornya boro-boro. Labor itu harus benda asli. Laboratorium forensik, lab krimprop ya. Laboratorium forensik ya. Ya forensik. Ya udah lapor aja lah yang mudah. Itu harus benda asli. Nah, itu bisa diketahui. Coba Jokowi berani kasih lihat itu. Oto, kita udah biasa sama pengacara ya Pak Oto ya. Kalau ada klien melakukan gugatan ya kan, kita tanya mana surat-surat kamu. Wah, udah saya punya asli. Oto, kamu nggak mungkin pegang yang asli. Ayo. Bertanggung. Kalau boleh, ayo sini. Kami yakin. Itu lihat nggak kemarin tulisan kan Bung juga sebagai menteri paham itu apa kata Roy Suryo itu. Mulyono tidak hadir karena dia memang bukan lulusan. Ini di luar daripada konteks ilmiah ya yang tadi dibilang Windows jadi apa tuh ya kan. Ini dia menghukum alasnya apa, alasan hukum itu sampai kita tanya sama ahlinya. Jadi apa perbandingannya? Ketawa. Kalau giliran jaksa itu tadi habis gimana? Dari penyidiknya juga nggak dapat. Jadi artinya begini Bang ya, kalau Abang tadi kenapa buktinya UGM mengadakan acara ternyata tidak dihadir. Padahal dari dulu wali kota, gubernur kan begitu kan, menteri. Berarti dia kan mantan presiden. Harusnya
dia hadir kan begitu kan? Atau diundang? Tapi faktanya Enggak. Nggak diundang ataupun ya pasti orang itu nggak enak lah nggak ngundang wakil mantan presiden 10 periode 20 periode 10 tahun 20 periode. Nah, jadi kenapa kita gugat itu? Dasar hukum kita itu peran serta masyarakat, hak-hak si 5 orang prinsipal, bukan hak kami, termasuk kami sebetulnya secara hakikat. Harusnya karena itu perintah hukum positif, ius constitutum, hukum harus berlaku. Hukum positif, bukan ius constituendum, hukum mudah-mudahan berlaku. Cita-cita hukum seperti apa? Bayar pajak, nggak dibakar itu mobil walaupun nggak dibayar, nanti kena dendanya. SIM nggak dipenjara orangnya. Itu, ya kan? Dulu ada tuh bayar kulkas, bang, TV, diumpetin, udah lolos. Meriksanya juga 3 bulan sekali, sebelah sini doang. Dibayar syukur, nggak dibayar udah. Itu ius constituendum. Prokes termasuk tuh yang menghukum penjara cuma 1 orang di Indonesia itu ius constituendum, mudah-mudahan berlaku. Itu harus cukup denda sama pada pajak SNK. Itu Pak Oto harusnya lebih tahu. Nah, kita mintakan jangan dianggap bodoh, justru kita udah melangkahnya udah puluhan tingkat. Pakai adab-adab udah susah. Kita bilang ini mohon dinyatakan berlaku. Hakim bingung, kok kami tempatnya itu kan DPR presiden. Kita juga tahu emang profesor orang bodoh. Walaupun saya ngonsep kan diperiksa sama dia. Harusnya malu. Kalau ini memang betul sah, harusnya kan nanti dalam pertimbangan itu sah, itu DPR presiden harusnya begitu bukan? Ya kenapa dihukum orang sudah melaksanakan undang-undang, Bambang Tri? Kenapa dihukum dari penjara? Kasihan itu, laknat itu hakim. Nah, dan dari sisi kompetensi relatif, bukan absolut, relatif, sama-sama pegawai negeri. Cuma wilayahnya beda kompetensinya, yurisdiksinya. Kejadiannya di Malang mah. Kok di sidangnya di Solo? Lokus temposnya. Lo kira Profesor Egi takut? Dia datang ke sana. Dia datang semuanya. Kampung Jokowi. Kita videoan di tukang soto di emper-emper kaki 5. Banyak wartawan-wartawan Jogja yang datang Solo untuk nemuin saya di kaki 5 makan soto. Nggak ada urusan. Kita bukan bangsa penakut, memang harus melawan Jokowi, harus begitu. Masalahnya kita ini kebanyakan di panggung, nggak mau turun rame-rame. Kalau kata teman saya dulu tuh people power, ditangkap. Ya kan, nggak mau turun rame-rame, kebanyakan di panggung nih kayak gini-gini. Tapi kalau kita kan ngajak menghimbau, aduh pusing. Nah, jadi kenapa itu hukum positif yang dilaksanakan oleh Bambang Tri, Gus Nur ditangkap dan lain-lain kasus banyak itu. Kenapa ditangkap? Kalau jalanin bukannya harus dikasih reward, hadiah. Bahkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi dikasih hadiah. PP-nya Jokowi yang buat, PP nomor 43 tahun 2018. PP Jokowi dikasih hadiah khusus untuk Tipikor, undang Tipikor. Sama undang yang lain juga begitu. Tadi KUHP saya udah bacakan. HAM pasti perlu Komnas HAM. Komnas HAM perlu lagi peran sama masyarakat. Polisi perlu, Binamas kontak sama apa tuh Satpol apa semuanya. Pokoknya nih saya jamin nih. Saya pakar ahli peran serta masyarakat. Ya, jadi Oto tolong Anda yakin, saya 100% Anda pernah melihat, karena kami yakin itu ijazah palsu. Dan ini adalah sebetulnya tanpa kita minta, tanpa kita gugat, udah 2 kali, udah 3 kali, entah apa kali, omongannya udah sering. Apa? Nanti dulu Pak Jam, kita yakinkan dulu Pak Oto nih bahwa ya peran serta masyarakat ini, lupa jadi ini hak kita semua. Peran serta masyarakat ini harusnya jangan nggak boleh dihukum itu, ya kan Pak Oto juga harusnya tahu. Saya juga kan pernah gugat Pak Oto, ya kan. Perhadi itu siapa pernah gugat? DHL, ya kan. Bayangkan Pak Oto alasannya ini organisasi besar, nggak perlu akte notaris, ini organisasi tunggal, nggak ada lagi. Coba kira-kira kalau saya nggak cabut itu, karena KAI udah berdiri, saya nggak cabut, saya menang nggak tuh? Karena ternyata nggak tunggal.
Pradi aja udah berapa? Single bar. 3. Ini lu ngaku single bar, ya kan? Orang besar, satu-satunya, tunggal.